jurusan ortotik prostetik dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah dipelajari di dalam jurusan ortotik prostetik, yaitu mengenai pembelajaran tentang Introduction to PNO. Mungkin teman-teman semua masih awam yang namanya ortotik and prostetik. Di dalam ortotik prostetik kita mempelajari bahwa bagaimana cara kita menangani pasien yang menderita disabilitas. Ortotik and prostetik juga termasuk ke dalam 9 tim rehab medik yang diliputi oleh dokter rehab medik, dokter fisioterapi, ortotik and prostetik, perawat, dokter psikologi, dan lainnya. Terbentuknya tim rehab medik untuk membantu pasien untuk mendapatkan kembali kehidupan secara normal. Di dalam pembelajaran Intro to PO, kita mempelajari tentang perbedaan antara prostesis dan ortosis, prostetik dan ortotics, prostetis and ortotis. Di dalam ortosis dan prostesis itu adalah alat untuk membantu orang yang menderita disabilitas. Kalau prosthetics and orthotics itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat alat disabilitas. Kalau prostetis dan ortotis adalah orang yang menyediakan layanan kesehatan yang membuat prostesis dan ortosis untuk penyandang disabilitas. Di dalam ortotik dan prostetik kita mempelajari bagaimana cara melayani pasien, bagaimana cara memasang alat disabilitas kepada pasien, bagaimana cara kita melatih atau membantu pasien supaya pulih kembali, bagaimana cara kita membuat alat prostesis dan ortosis. Di dalam jurusan ortotik prostetik, kita di Indonesia memiliki 2 kampus, yaitu ada di GSPO atau Jakarta School Prosthetic and Orthotics, dan juga ada di Surakarta Orthotic and Prosthetic. Di dalam jurusan ortotik prostetik, kita memiliki 2 organisasi yang ada. Di dalam Indonesia, kita memiliki yang namanya AIPOP atau Asosiasi Institusi Pendidikan Ortotik Prostetik se-Indonesia. Dan di internasional ada ISPO, yaitu International Society Prosthetics and Orthotics. Di sini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan anatomical position. Anatomical position ialah ketika manusia berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, jari-jari kaki lurus ke depan, kedua lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak dan mata memandang ke depan, seperti pada gambar berikut. Di dalam anatomical position, kita juga mempelajari tentang body planes yang dibagi menjadi 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada sagittal plane, yang kedua ada coronal plane, dan yang ketiga ada transversal plane. Sagittal plane adalah bagian tubuh sisi kiri dan kanan. Kalau coronal plane adalah bagian tubuh sisi depan dan belakang. Yang terakhir transversal adalah bagian tubuh sisi atas dan bawah. Setelah mengetahui aspek penting di anatomical position, kita akan mengetahui tentang beberapa istilah medis yang berhubungan dengan prosthetic and orthotic. Yang pertama adalah congenital, yaitu bawaan. Yang kedua adalah diagnosis, yaitu penentuan suatu penyakit kepada pasien. Yang ketiga adalah prognosis, yaitu perkiraan atau prediksi tentang kemungkinan hasil dari suatu kondisi medis atau penyakit. Yang keempat ada ability, yaitu kemampuan. Yang kelima ada disability, yaitu kekurangan. Yang keenam adalah pasif, yaitu tidak bisa melakukan sebuah aktivitas. Yang ketujuh adalah aktif, yaitu bisa melakukan sebuah aktivitas. Yang kedelapan ada trauma, yaitu kondisi psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa buruk. Setelah itu ada healing, yaitu proses penyembuhan. Terus ada treatment, yaitu terapi. Ada anterior, yaitu bagian depan anatomical position. Ada juga posterior, yaitu bagian belakang anatomical position. Superior, yaitu posisi lebih tinggi. Dan inferior adalah posisi lebih rendah. Proximal, yaitu mendekati titik tengah tubuh. Distal, yaitu menjauhi titik tengah tubuh. Stum, yang artinya puntung. Prostesis adalah alat yang berfungsi untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Dan ortosis, yaitu alat yang berfungsi untuk mendukung bagian tubuh. Di dalam jurusan ortotik prostetik, kita juga mempelajari tentang level-level amputasi pada bagian tubuh bagian bawah dan juga bagian atas. Yang pertama kita akan mempelajari tentang amputasi level bagian tubuh bagian bawah.
Yang pertama adalah hip disarticulation atau yang dimaksud dengan pinggul disartikulasi, dan juga ada transfemoral amputasi yaitu di bagian paha, dan ada knee disarticulation atau disartikulasi bagian lutut. Ada juga seperti transtibial amputation atau bisa disebut dengan amputasi di bagian di bawah lutut. Dan yang terakhir ada foot amputation atau bisa dibilang seperti amputasi di bagian kaki. Setelah mempelajari tentang lower limb amputation atau amputasi di bagian tubuh bawah, kita akan mempelajari tentang upper limb amputation atau amputasi tubuh bagian atas. Yang pertama ada four quarter amputation, ada transhumeral amputation, transradial amputation, shoulder disarticulation, dan wrist disarticulation. Setelah mengetahui level amputasi yang ada pada tubuh bagian atas dan bawah, kita akan mempelajari tentang nama-nama ortosis dan prostesis. Nama-nama ortosis ada di bagian tubuh bagian bawah. Yang pertama ada FO atau foot orthosis, telapak kaki. Yang kedua ada AFO atau ankle foot orthosis. Baik, kita akan memasuki tentang pembelajaran mengenai upper limb prosthesis. Upper extremity memiliki dampak besar terhadap kehidupan fisik, sosial, dan emosional individu. Upper extremity dapat lebih parah dari lower limb amputasi dalam banyak hal, seperti secara kosmetik dan secara kehilangan ketangkasan seperti menggenggam, mencengkram, dan lain-lain. Tujuan dari upper extremity adalah mengembalikan fungsi sebanyak mungkin dalam kasus amputasi yang diderita oleh seorang pasien, mencegah deformitas postural seperti kyphosis, lordosis, skoliosis, dan memfasilitasi penyesuaian emosional. Penyebab terjadinya upper limb amputasi yang pertama karena trauma seperti kecelakaan atau terkena luka bakar. Yang kedua karena tumor. Yang ketiga karena vascular insufficiency, yaitu kondisi di mana darah mengumpul di kaki dan tidak mengalir dengan baik kembali ke jantung. Tujuan dibuatnya ortosis adalah ada tiga, yaitu yang pertama imobilasi, yaitu untuk menempatkan pada posisi anatomi atau posisi istirahat yang paling nyaman. Yang kedua adalah mobilisasi, yaitu mengacu pada menggerakkan atau meregangkan jaringan lunak atau sendi tertentu untuk menciptakan perubahan. Yang ketiga ada pembatasan, yaitu untuk membatasi atau menghalangi aspek gerakan sendi. Alat ortosis untuk upper limb itu sangat banyak. Kita akan mengambil beberapa contoh yang ada di bagian tangan, yaitu yang pertama ada wrist hand orthosis atau WHO, hand orthosis atau tangan ortosis, EO atau elbow orthosis atau di bagian sikut, dan SEHU atau shoulder elbow wrist hand orthosis. Pembuatan upper limb orthosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara prefabricated atau sudah jadi dari pabrik, dan itu mempunyai ukurannya tersendiri seperti ada ukuran L, XL, dan lainnya. Dan yang kedua ada custom made ULO atau upper limb orthosis. Seperti dengan namanya custom made upper limb orthosis, kita harus mengecek ke pasiennya langsung dan kita akan membuatnya dari awal hingga menjadi nanti. Baik, kita akan mempelajari tentang introduction of spinal orthosis. Manusia memiliki permasalahan pada tulang belakang seperti pada gambar berikut. Ada lordosis, ada di bagian cervical, kyphosis berada pada torak, dan lordosis pada bagian lumbar. Fungsi dibuatnya spinal orthosis yang pertama untuk memperbaiki dan membatasi perkembangan deformitas. Yang kedua sebagai pengingat untuk memperbaiki postur tubuh. Dan yang ketiga untuk membatasi gerakan secara regional atau segmental. Keuntungan menggunakan spinal orthosis itu yang pertama sebagai dukungan tulang belakang melalui sistem 3 titik dan corset rod. Yang kedua untuk memodifikasi kesejajaran rangka misalnya pada kasus deformitas tulang belakang. Yang ketiga sebagai pembatasan gerak, dapat membantu mengurangi rasa sakit, memberikan stabilitas untuk mempercepat penyembuhan pada jaringan lunak yang cedera atau patah tulang.
Selanjutnya kita akan mengetahui tentang nama-nama yang ada pada spinal orthosis. Yang pertama ada sacroiliac orthosis atau SIO. Yang kedua ada lumbar sacral orthosis atau LSO. Yang ketiga ada thoracic lumbar sacral orthosis atau TLSO. Yang keempat ada CTLSO atau cervical thorax lumbar sacral orthosis. Yang kelima ada cervical thoracal orthosis. Yang keenam ada cervical orthosis atau CO. Sekarang kita akan mengetahui tentang peran TO dalam kardiovaskular. Mungkin kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan kardiovaskular? Secara definisi, kardiovaskular mengacu pada kondisi jantung dan pembuluh darah, termasuk kemampuannya untuk mengedarkan darah secara efektif ke seluruh tubuh. Kondisi masalah kardiovaskular secara umum, yang pertama ada penyakit arteri perifer atau PAD. Yang kedua ada diabetes mellitus dan risiko kardiovaskular. Yang ketiga adalah gagal jantung dan stroke. Dampak pada pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular, yang pertama mobilitas dan fungsi yang berkurang. Yang kedua meningkatnya risiko amputasi. Yang ketiga kualitas hidup yang menurun. Peran dalam rehabilitasi dan peningkatan mobilitas. Desain dan pembuatan prostetik dan ortotik. PIO menyediakan perangkat yang dibuat khusus untuk meningkatkan mobilitas dan mencegah komplikasi lebih lanjut pada pasien dengan kondisi kardiovaskular. Yang kedua, untuk pasien amputasi, memasang prostetik yang tepat untuk pasien yang telah menjalani amputasi tungkai bawah karena penyakit arteri perifer atau komplikasi diabetes. Yang ketiga, untuk pasien non amputasi, meresepkan ortosis, misalnya ortosis pergelangan kaki atau ortosis lutut pergelangan kaki, atau bisa dibilang ankle foot orthosis atau knee ankle foot orthosis, untuk menopang dan menyelaraskan ekstremitas bawah, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan mobilitas. Peran kolaboratif dalam tim multidisiplin. Yang pertama, memahami pentingnya kesehatan kardiovaskular. Mendidik pasien dan keluarganya tentang hubungan antara kardiovaskular kesehatan dan kesehatan anggota tubuh, termasuk resiko PAD, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, modifikasi gaya hidup dan pengurangan risiko. Pandu pasien tentang perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, pengolahan berat badan, diet sehat, dan aktivitas fisik teratur untuk meningkatkan hasil kardiovaskular. Yang ketiga, penggunaan perangkat yang benar. Memberikan pelatih tentang penggunaan dan pemeliharaan perangkat ortotik dan prostetik secara benar untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan mobilitas.